Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita ke modul praktikum audiovisual IKM 53027P dengan saya Ilma Sakinah Tamsil MKom dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Modul hari ini akan membahas mengenai penulisan skenario. Nah, penulisan skenario ini akan saya bagi menjadi penulisan skenario film pendek dan dokumenter. Nah, kita harus paham dulu, skenario itu apa ya? Baik, skenario adalah naskah yang sudah diberi karakterisasi dan adegan yang disuguhkan kepada para pemain dan tim produksi. Nah, artinya skenario ini adalah skrip yang sudah komplit dengan adegan, dengan dialog, dengan siapa pemerannya, dan dengan bagaimana pergerakan kamera, transisi kamera. Nah, ini sudah terangkum di dalam skenario. Nah, komponen utama yang paling penting di skenario adalah aksi dan dialog. Nah, kalau aksi itu melihat apa yang kita lihat, sedangkan dialog itu lebih melihat ataupun lebih membahas tentang apa yang dituturkan oleh aktor. Nah, skenario terdiri dari analisa pesan, karakter, setting, properti, dan wardrobe. Nah, artinya tadi sudah saya bahas, skenario ini akan lebih komplit. Jadi dia bukan hanya skrip, bukan hanya sekedar kalimat ataupun sekedar kata-kata ataupun kalimat yang harus dimainkan oleh si pemain atau si aktor. Namun skenario ini sudah melingkupi keseluruhan karakteristik yang diperlukan dalam sebuah video ataupun dalam sebuah film. Nah, tulisan standar skenario itu adalah Courier, yaitu ukuran 12. Nah, ini banyak dipakai. Nah, kalau misalnya ada beberapa program komputer ini sudah dibuat khusus untuk membuat skenario. Nah, salah satunya ada Caltex, ada DramaScript, Final Draft, dan lain-lain. Nah, jadi cara membuat standar skenario ini bukan ditulis manual, tapi sudah ada format khususnya dan menggunakan tulisan standar yang sudah ditentukan. Nah, ini saya kasih contoh, inilah kira-kira nanti cara penulisan skrip untuk film pendek ya. Yang pertama, nah ini ada judul. Nah, ini saya beri tanda panah di sini judul. Jadi di sini informasinya adalah judul, mungkin ditulis oleh siapa, dalam keterangan apa. Nah, ini judul. Kemudian di halaman kedua atau halaman pertama, nah ini ada namanya scene heading. Scene heading ini adalah petunjuk dimulainya naskah. Nah, jadi dia biasanya akan dimulai dengan satu scene heading. Setiap adegan akan dimulai dengan scene heading. Nah, misalnya di sini saya kasih contoh 1 EXT. EXT itu adalah eksterior. Berarti di sini menggambarkan kondisi di luar. Nah, dalam keadaan kampung, kondisinya berarti di kampung, keadaannya ramai dan waktunya adalah pagi hari. Itu namanya scene heading. Nah, penulisan scene heading ini selalu menggunakan huruf kapital alias huruf besar. Jadi tidak boleh ada huruf kecil. Nah, di bawah scene heading itu ada action. Nah, action ini adalah gambaran yang menceritakan apapun yang akan terlihat di dalam adegan. Nah, dia di posisi action ini biasanya berada di scene heading. Nah, kemudian ada karakter. Nah, karakter ini adalah siapa yang bermain di skrip tersebut. Nah, misalnya di sini ada pemenang judi, berarti ada karakter pemenang judi, ada Doni. Nah, Doni di sini adalah karakter. Nah, jadi kalau tadi ada EXT berarti eksterior, ada INT. Nah, INT itu adalah interior, berarti di dalam situasi, bukan di luar ruangan melainkan di dalam ruangan. Nah, di bawah karakter ada dialog. Jadi setiap karakter akan membawakan dialognya. Nah, jadi di sini misalnya Bu Lastri. Berarti Bu Lastri dialognya kapan aja. Nah, ini harus Bu Lastri pahami kapan dia harus berbicara atau dia berdialog. Nah, di bawah dialog biasanya akan ada satu keterangan yang menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh tokoh. Jadi dia tidak bisa disampaikan hanya dengan berbicara saja. Nah, ini disebut dengan parenthetical. Nah, parenthetical inilah misalnya, ini ada contohnya di adegan Doni. Ya udah nggak apa-apa, sini duitnya, mengambil uang yang di tangan Bu Lastri. Nah, tiba-tiba di dalam kondisi tersebut
ada bunyi klakson sepeda motor yang membuat Doni bergegas keluar rumah. Nah, ini dikatakan parenthetical. Nah, kemudian ada cut to. Nah, cut to ini adalah transisi. Nah, ini biasanya memudahkan untuk seorang sutradara ataupun seorang kameramen dan seorang editor untuk mengedit setiap adegan itu akan selesai dengan menggunakan kartu. Nah, transisi ini nggak hanya kartu, boleh fade in, boleh fade out, boleh yang lainnya, ya. Jadi tidak harus hanya kartu. Nah, ini mungkin sudah saya berikan informasi ini di kelas teori. Nah, itu tadi di film pendek. Nah, bagaimana dengan dokumentari atau film dokumenter? Nah, pada dasarnya format film dokumenter ini nggak ada yang satu format, ya. Artinya boleh bebas menggunakan format apa saja. Nah, tapi sebelum kita membuat skrip tentang film dokumenter, nah, ada langkah cara membuat skenario di dalam film dokumenter. Yang pertama, cari ide dengan menentukan tema. Dari mana caranya? Nah, tema itu bisa dicari dari film, boleh dari koran, boleh dari televisi, dari internet, atau apapun yang bisa menjadikan sebuah inspirasi. Nah, setelah tema itu dapat, kita harus menggali masalah atau konflik yang ingin ditonjolkan. Karena pada dasarnya dokumenter ini adalah tayangan informatif. Artinya kita harus memberikan sebuah informasi dari apa masalah yang mau dibahas. Kemudian langkah kedua adalah menuliskan film statement. Nah, film statement ini gunanya untuk guidance, artinya sebagai panduan di lapangan. Setelah itu kita bisa membuat outline atau treatment. Nah, yang berikutnya dengan mencatat syuting. Nah, kita catat ya syuting list itu apa aja yang mau kita dapatkan. Misalnya kita mau syuting di Masjid Raya misalnya. Nah, apa aja yang mau kita dapatkan? Mungkin kita mau take apanya? Halaman depannya, interiornya, atau mungkin pemandangan sekitarnya. Nah, itu semua dicatat. Dan mencatat shooting schedule. Nah, mencatat shooting schedule ini gunanya untuk supaya kita tahu kapan jadwal kita pengambilan gambar. Nah, kemudian yang terakhir, setelah skrip selesai, boleh skrip itu diedit. Nah, kadang-kadang nih kita udah buat skrip, tapi ketika kita turun ke lapangan ada perubahan. Nah, boleh disesuaikan dengan keadaan di lapangan ataupun kebutuhan lainnya. Jadi guna penulis skrip adalah menulis kemudian mengedit, ya. Nah, ini saya berikan contoh format skrip film dokumenter. Nah, secara basic informasinya ada scene, kemudian ada visual, kemudian ada narasi. Boleh nanti dimasukkan dengan musik, mungkin sound effect, video effect, ataupun mungkin timeline, terserah. Jadi yang namanya format skrip dokumenter ini bebas, tidak ada satu panduan. Yang penting ada visual, ada narasi, itu yang paling penting, dan ada scene, itu saja. Baik, terima kasih, itu saja modul hari ini tentang penulisan skenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.